warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari Aksya 4A bersama saya Yofi Mesya Natania NIM 19505-1006. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep laba akuntansi syariah. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian dan konsep laba. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan. Konsep laba dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan sintaksis, semantis, dan pragmatis. Nah, konsep laba secara sintaksis yaitu melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya. Yang kedua yaitu konsep laba semantis, yaitu melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasar. Yang ketiga yaitu konsep laba pragmatis, yaitu melalui penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hal itu diukur dan tahu apa artinya. Yang kedua yaitu pengukuran dan pelaporan laba. Pada dasarnya ada 4 aliran pemikiran berkenaan dengan pengukuran yang lebih baik atas laba usaha. Yang pertama yaitu aliran klasik. Aliran ini dikenal secara umum dengan akuntansi biaya historis atau akuntansi historis. Aliran klasik ini menganggap bahwa laba akuntansi sebagai laba usaha. Yang kedua yaitu aliran neoklasik. Dikenal secara umum sebagai akuntansi biaya historis yang disesuaikan terhadap tingkat harga umum. Konsep laba aliran neoklasik adalah laba akuntansi yang disesuaikan dengan tingkat harga umum. Yang ketiga, aliran radikal. Aliran ini memilih harga sekarang atau disebut dengan current value sebagai dasar penilaian, bukan historical cost lagi. Konsep ini dikenal dengan current value accounting, sedang perhitungan labanya disebut current income. Yang keempat, aliran Noe radikal, yaitu menggunakan current value tetapi disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum. Saya Nihlah dengan NIM 19505100011. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis laba dan kegunaan laba atau fungsi dari laba. Yang pertama, jenis-jenis laba. Menurut Sitepu, laba terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama ada laba kotor. Laba kotor merupakan selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua ada laba operasional. Laba operasional ini merupakan pendapatan total dari seluruh aktivitas yang termasuk rencana perusahaan untuk periode tertentu. Tetapi laba operasional ini belum termasuk pengurangan bunga dan beban pajak. Laba operasional tidak termasuk keuntungan yang diperoleh dari investasi tambahan, misalnya seperti pendapatan dari bisnis lain yang dimiliki olai perusahaan. Kemudian yang ketiga ada laba sebelum dikurangi pajak, yaitu merupakan laba operasi ditambah dengan hasil dan biaya di luar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu, terutama dalam hal pajak, angka dari laba sebelum dikurangi pajak ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang nantinya akan dicapai oleh perusahaan. Kemudian yang keempat ada laba setelah pajak atau laba bersih, yaitu merupakan laba setelah dikurangi dari berbagai macam biaya pajak. Laba dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini nanti akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Kemudian selanjutnya ada kegunaan laba atau fungsi dari laba, yaitu yang pertama sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Yang kedua, laba digunakan sebagai pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga, laba digunakan sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang keempat, laba digunakan sebagai
alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima, laba digunakan sebagai dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Yang keenam, laba digunakan sebagai alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang. Yang ketujuh, laba digunakan sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang kedelapan, laba sebagai alat motivasi manajemen untuk pengendalian perusahaan. Dan yang terakhir, laba digunakan sebagai dasar pembagian dividen. Saya Maliza Sofia Zen, NIM 195510012. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendistribusian laba dan siapa saja yang berhak menerima pendistribusian laba tersebut. Yang pertama, pendistribusian laba. Menurut CTPO 2005, pendistribusian net income perusahaan dapat dilihat dari konsep-konsep berikut. Yang pertama, net income to stakeholders. Jadi, laba bersih yang merupakan kelebihan pendapatan atas biaya secara langsung akan menambah kekayaan pemilik. Dividen kas merupakan penarikan modal, dan laba yang ditahan merupakan bagian dari total kepemilikan. Sebaliknya, kerugian yang dialami perusahaan secara langsung akan mengurangi kekayaan pemilik. Yang kedua, net income to investor. Dalam entity teori, income bagi investor meliputi bunga atas hutang, dividen bagi pemegang preferred common stock, dan laba yang ditahan. Dalam perhitungan laba bersih bagi investor, pajak penghasilan diperlakukan sebagai beban karena pemerintah bukanlah penerimaan manfaat dari perusahaan dalam pengertian seperti investor. Yang ketiga, net income to residual shareholders. Dalam perusahaan yang menguntungkan dengan umur yang tidak terbatas, para pemilik modal residu terdiri dari pemegang saham biasa atau investor yang dapat menjadi pemegang saham biasa melalui konvensi atau pengguna hak lainnya. Selanjutnya, siapa saja yang berhak menerima pendistribusian laba? Yang pertama, distribusi laba untuk pemerintah dalam bentuk pajak. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga umat Islam yang memiliki kewajiban pajak yang telah memenuhi syarat, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban bernegara dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama melaksanakan kewajiban membayar pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban tetapi hak dari setiap warga negara yang ikut berpartisipasi untuk pembangunan nasional. Dalam Islam, diperbolehkan memungut pajak dengan alasan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang sangat besar. Kemudian, yang kedua, distribusi laba untuk zakat. Zakat merupakan arti kata zakat menurut bahasa yaitu berkah, tumbuh, bersih, dan baik, yang sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doalah mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Banyak hikmah yang diperoleh dari kewajiban zakat, yaitu bahwa agama ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring secara tidak langsung orang-orang pemilik uang menginvestasikan dan mengeksploitasikan uangnya pada kegiatan yang baik, kegiatan yang halal, dan usahanya yang legal. Dengan demikian, terlepaslah mereka dari dosa sebagai penimbun kekayaan. Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu, zakat agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang memiliki setidaknya mayoritas pegawai muslim maupun orang-orang muslim, sehingga zakat tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh kaum muslim.
Yang ketiga, distribusi laba untuk pemilik dana. Dalam mudharabah terdapat nisbah keuntungan di mana ada besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak, baik pengelola maupun pemilik dana. Sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Yang keempat, distribusi laba untuk karyawan. Suatu produksi tidak akan berjalan tanpa adanya faktor produksi yang mendukung. Ada 4 faktor penting, yaitu tanah, tenaga kerja, dan manajemen. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang terpenting. Tenaga kerja tidak boleh begitu saja diabaikan. Oleh karena itu perlu diperhatikan, termasuk upah. Upah yang diberikan harus adil dan wajar dan akan mempengaruhi kehidupan si karyawan maupun keluarga, sehingga perekonomian mereka jadi terangkat dan mereka akan hidup lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya adalah laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba bersih yang tidak didistribusikan kepada para pemegang saham. Laba ditahan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu laba ditahan yang dicadangkan dan laba ditahan yang tidak dicadangkan. Cadangan laba ditahan merupakan laba yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.